Kita lagi ngobrol-ngobrolnya Pak. Siap, Tadi kan Mbak sudah ada Sasa. gambaran ya Pak, pemanfaatan bagaimana inovasi-inovasi yang dilakukan PTBA melalui non-sheet ini. Nah tapi selain untuk komponen baterai nih Pak, apakah ada aplikasi atau pemanfaatan artificial graphite ini pada industri lainnya Pak Arsal? Ya Mbak Sasa ya tentu saja ya. Selain untuk komponen baterai artificial graphite ini juga dapat bermanfaat pada berbagai macam industri. Ya, antara lain kalau Mbak Sasa kenal itu ada industri galvanisasi. Ini anodanya digunakan dalam proses pelapisan logam seperti pelapisan seng pada baja dalam industri konstruksi, industri pemurnian. Nah juga industri pemurnian logam itu industri pemurnian logam anoda juga digunakan dalam proses pemurnian logam. Nah, seperti tembaga atau aluminium, kemudian industri kimia, anoda digunakan dalam proses elektrolisis kimia untuk menghasilkan bahan kimia tertentu. Nah, termasuk juga Mbak Sasa itu dalam produksi hidrogen. Nah, melalui tahap elektrolisis itu menggunakan anoda. Industri aluminium juga anoda digunakan dalam proses produksi untuk aluminium, seperti pada proses kalau di aluminium itu ada hal harod apa itu yang namanya itu saya agak lupa itu untuk mendapatkan aluminium dari biji boksit. Ya. Jadi anoda ini atau grafit tadi tidak hanya digunakan untuk industri baterai, tapi industri-industri lainnya juga banyak membutuhkan graphite dan anoda sheet ini. Oke, luar biasa. Artinya artificial graphite ini ternyata banyak manfaatnya ya Pak untuk berbagai macam industri. Nah kalau melihat dengan manfaatnya yang begitu besar, bagaimana sih Pak potensi pasarnya kalau kita melihat dari produk artificial graphite ini? Nah ini kan sudah bicara pasar kita ya. Jadi artificial graphite ini tadi saya sudah jelaskan merupakan bahan utama untuk pembuatan anoda. Sedangkan anoda sheet itu adalah salah satu komponen penting untuk baterai Li-ion tadi ya. Nah, berdasarkan kajian tahap awal ya yang kami lakukan bersama BRIN dengan ada sumber dari salah satu konsultan bahwa pada tahun 2024 ini berkisar 230 triliun rupiah diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dengan laju pertumbuhan kumulatif, kalau kami hitung untuk selama 10 tahun itu, kami hitungnya kemarin dari tahun 2023 ya, sampai tahun 2032, itu kurang lebih akan kompon CAGR-nya 30,9%. Itu tadi dari anoda. Nah, sekarang dari grafit sendiri. Nah, dari grafit itu secara global, demand dari grafit itu diproyeksikan itu akan tumbuh dengan laju pertumbuhan kumulatif untuk selama 10 tahun itu kurang lebih 19,9%. Nah, secara prospek tadi ke depan permintaan artificial graphite di Indonesia ini menurut kajian kami itu akan mencapai kurang lebih 13.800 ton per tahun dengan nilai sekitar 2,9 triliun per tahun itu Mbak Sasa. Nah, sebagian besar kebutuhan artificial graphite untuk pasar Indonesia sampai saat ini masih dipenuhi dari impor. Nah, melalui proyek ini kami juga tentunya melakukan pendalaman terhadap aspek riset pasar dan bisnis berkelanjutan yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan kami. Itu Mbak Sasa. Oke, jadi potensinya memang luar biasa, bahkan nilainya sangat fantastis ya Pak untuk anoda saja mencapai 230 triliun. Nah Pak, dengan adanya pilot project nih yang sedang dikembangkan PTBA, bagaimana Anda melihat peluang hilirisasi batubara di Indonesia dan bagaimana juga nih Pak rencana PTBA ke depan terkait hilirisasi batubara ini? Oke, terima kasih ya Mbak Sasa. Kami tentunya ya PTBA sangat berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi batubara dan menjaga ketahanan energi nasional. Kami akan menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, kami
dan semua jajaran yang ada di grup PTBA dan grup MindID berinovasi untuk mendiversifikasi bisnis agar menjadi perusahaan yang sustain, yang berkelanjutan. Nah, kami ini PTBA juga merupakan bagian daripada MindID, induk holding kami. MindID memiliki fokus, salah satu fokusnya mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik. Nah, untuk itu kami menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong pengembangan serta peningkatan nilai tambah batubara. Di antaranya kami melalui kolaborasi dengan BRIN ya, dan berbagai perguruan tinggi baik nasional maupun internasional. Nah, dari kerjasama dengan BRIN ini kami memulai pilot project konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anodasit ini. Nah, dengan melalui kolaborasi juga dengan anggota-anggota grup MindID lainnya, kami dapat ikut berperan dalam penyediaan rantai pasok baterai kendaraan listrik. Nah, kami bisa memasok anodasitnya, sementara anggota holding yang lainnya yang ada di grup MindID bisa menyediakan mungkin dalam bentuk katodanya yang itu tadi berasal dari nikel, kemudian ada tembaganya, ada dari aluminiumnya dan sebagainya. Dan kami harapkan sinergi yang kami lakukan itu mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi dan kemajuan industri kendaraan listrik di dalam negeri. Dari kerjasama kami dengan BRIN ini salah satunya yang sudah mulai berjalan adalah konversi batubara menjadi artificial graphite dan anodasit, dan dari kolaborasi serta penelitian dan pengembangan tersebut kami berharap tercipta inovasi yang mempertimbangkan skala keekonomian sehingga hilirisasi batubara bisa dijalankan dengan dukungan kuat dari pemerintah. PTBA optimis hilirisasi batubara dapat diwujudkan. Kami berharap langkah strategis yang kami lakukan ini dapat menjadi motivasi oleh kawan-kawan perusahaan sejenis lainnya untuk terus mengembangkan industri hilirisasi di Indonesia. Oke, luar biasa. Pak, tapi di tengah berbagai inovasi yang dilakukan dan juga komitmen PTBA dalam hilirisasi, bagaimana sih Pak kisi-kisi kinerja keuangan PTBA di kuartal kedua tahun ini? Baik Mbak Sasa, insya Allah ya, karena kalau bicara perkembangan keuangan ya di PTBA, untuk tahun ini sampai dengan kuartal kedua ya, semester 1 ya, insya Allah kalau dari sisi produksi kami masih bisa memenuhi target ya. Cuman dari sisi penjualan secara volume insya Allah tidak begitu jauh memenuhi, tapi dari sisi embonnya karena perkembangan batu bara ini naik turun ya, labil, tentunya ini akan kita lihat hasilnya karena belum diaudit, tapi secara keseluruhan dapat kami sampaikan bahwa sustainable PTBA khususnya di bidang keuangan insya Allah akan memberikan gambaran yang positif untuk para investor. Oke, kita akan bersama ya Pak dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan PTBA. Tidak hanya mendukung diversifikasi usaha PTBA yang berkelanjutan, tapi juga bisa memperkuat posisi PTBA di rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Terima kasih atas waktunya Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk PTBA Bapak Arsal Ismail. Sehat selalu untuk Anda Pak Arsal. Terima kasih Mbak Sasa.